Apakah Yesus adalah seorang nabi? Salam sejahtera bersama saya Pujangga. Kita akan membahasnya bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan apakah Yesus seorang nabi yang sering ditanyakan kebanyakan orang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu nabi. Nabi adalah berasal dari kata Israel atau Hebrew, Ibrani, yang berasal dari kata naba. Naba itu artinya bernubuat, menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, teman-teman. Dan nabi itu adalah seorang yang bernaba, jadi seorang yang menyampaikan hal-hal yang di masa akan datang, itu nabi. Sama seperti kalau kita menyebutkan Israeli, itu adalah orang-orang Israel. Yehudi adalah orang-orang Yehuda. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa nabi itu adalah seorang yang bernubuat. Nah, menjadi pertanyaannya adalah sekarang, apakah Yesus adalah seorang nabi? Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-46 ya teman-teman, di situ banyak orang yang menganggap bahwa Yesus adalah seorang nabi. Karena seorang nabi itu memiliki hal-hal yang menarik atau hal-hal yang ajaib yang dilakukannya dalam perbuatannya. Misalkan saja dia menyembuhkan. Oleh karena Yesus yang sering berbuat kebaikan kepada orang di masanya, menyembuhkan orang sakit, menceritakan orang buta, dan membuat orang yang tuli bisa mendengar kembali, dan banyak hal perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu kepada orang-orang banyak, maka Yesus dikenal sebagai nabi. Dan apakah Yesus termasuk golongan nabi? Pada umumnya di kalangan Kristen, Yesus lebih dikenal sebagai seorang Mesias atau Kristus, yaitu seorang yang diurapi atau dikenal sebagai seorang sang juru selamat dunia. Itu, teman-teman. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan gelar nabi sebenarnya, teman-teman? Seorang yang bisa mendapatkan gelar nabi itu ada dua cara, teman-teman. Pada zaman Israel itu ada dua cara, yaitu mereka bersekolah dan juga ada beberapa orang-orang tertentu yang memang dipanggil oleh Elohim, oleh Hashem, untuk menyampaikan perkara atau hal-hal yang akan datang kepada seseorang. Apa tugas daripada nabi itu sendiri, teman-teman? Tugas daripada seorang nabi itu adalah menyampaikan hal-hal yang akan terjadi, dan itu biasanya disampaikan kepada raja. Dan pada umumnya di dalam kitab Tanakh, nabi-nabi tersebut adalah penasihat raja, teman-teman. Mereka yang memberikan nasihat kepada raja apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika mereka atau seorang raja ingin berperang, pada umumnya raja akan meminta nasihat kepada seorang nabi, dan nabi akan memberikan jawaban apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu, teman-teman. Jadi tugas daripada nabi itu pada umumnya di dalam Tanakh itu adalah sebagai penasihat raja. Dan pada umumnya orang-orang yang memiliki gelar nabi itu adalah orang-orang yang berasal dari suku Lewi. Mengapa dari suku Lewi? Karena orang-orang yang dari suku Lewi inilah yang bertugas untuk mengajarkan Torah kepada Bani Israel atau orang-orang Israel selain Bani Lewi atau suku Lewi tersebut, teman-teman.
karena suku Israel kan ada 12 ya teman-teman. Jadi bangsa Lewi ini, suku Lewi ini bertugas untuk mengajarkan Torah kepada saudara-saudaranya suku 11 suku lainnya itu teman-teman. Lalu menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah ada juga nabi di luar orang-orang Israel atau di luar bangsa Israel? Di dalam Tanakh, salah satunya tercatat adalah Bileam, teman-teman. Jadi Bileam ini adalah dikenal sebagai seorang nabi dari Midian, dan Bileam ini bukan orang Israel, teman-teman. Jadi Bileam ini dikenal sebagai nabi di kalangan bangsa Midian, dan ini tercatat ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan menuju Kanaan, dan nabi ini diminta oleh seorang raja di Midian untuk mengutuki bangsa Israel. Namun yang dilakukan oleh Bileam ini bukannya mengutuki, melainkan memberkati, karena Hashem telah menaruh firman di dalam mulutnya sehingga Bileam tidak bisa berkata-kata di luar dari perkataan atau firman yang ada di dalam mulutnya. Jadi apa yang diucapkannya itu adalah sesuai dengan Hashem itu sendiri. Jadi kita sudah ketahui bahwa nabi di luar Israel ada juga, dan banyak juga yang disebut dengan nabi-nabi Baal pada zaman Israel. Dan nabi-nabi Baal ini pada saat itu dikenal pada masa Isabel menjadi istri Raja Ahab, teman-teman. Jadi disitulah dikenal populer nama nabi-nabi Baal di Israel. Ada juga nabi-nabi palsu. Mereka yang disebut nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang menyebut dirinya nabi dan menyampaikan apa yang terjadi di masa yang akan datang atas nama Hashem, namun bukan yang diperintahkan oleh Hashem. Dan Hashem tidak pernah memerintahkan orang tersebut untuk mengatakan hal-hal yang akan datang, masa-masa yang akan datang, namun orang itu mengatakan hal-hal yang akan datang tanpa perintah dari Hashem. Itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Jadi teman-teman, di dalam kitab Samuel, sebelum mereka menyebut nabi, seseorang itu pada saat itu disebut sebagai pelihat. Jadi orang-orang pada zaman dahulu di zaman Israel itu, sebelum mereka menyebut orang itu adalah nabi, mereka disebut orang itu adalah pelihat. Mengapa? Orang itu dapat melihat di masa yang akan datang. Jadi hampir mirip dengan kata nabi tersebut. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah Yesus adalah seorang nabi? Jawabannya adalah banyak orang-orang Israel pada saat itu menurut kitab Perjanjian Baru menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Namun Yesus mengatakan tidak ada nabi yang lebih besar selain daripada Yohanes. Namun Yesus adalah seorang yang dikenal pada masa itu adalah sebagai Sang Mesias. Demikian yang bisa saya bagikan. Salam sejahtera. Sampai jumpa. Lehi Traot.